Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herli Mauliana, NPM 2001022001. Di sini saya akan buat video monolog yang berjudul Diagnosis Kesulitan Belajar atau DKB. Diagnosis kesulitan dalam belajar merupakan proses menentukan masalah atas ketidakmampuan peserta didik dalam belajar dengan meneliti latar belakang penyebabnya dan atau dengan cara menganalisis gejala-gejala kesulitan atau hambatan belajar yang nampak. Kesulitan belajar dibagi menjadi 3 kategori besar, yaitu kesulitan dalam berbicara dan berbahasa, yang kedua permasalahan dalam hal kemampuan akademik, dan yang ketiga kesulitan lainnya yang mencakup kesulitan dalam mengordinasi gerakan anggota tubuh serta permasalahan belajar yang belum dicakup oleh kedua kategori di atas. Dan pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar diagnostik kesulitan dalam belajar. Dalam proses pembelajaran, tugas guru tidak hanya sekedar menyampaikan atau mentransfer ilmu atau bahan pelajaran kepada peserta didik. Guru sebagai peserta didik dituntut untuk bertanggung jawab atas perkembangan peserta didik. Kegiatan memahami kesulitan belajar peserta didik dikenal dengan konsep diagnostik. Kesulitan belajar yang lebih umumnya dikenal dengan istilah diagnosis kesulitan belajar. Dalam pengertian diagnosis kesulitan belajar terdapat 2 istilah yang perlu dipahami terlebih dahulu, yaitu diagnosis dan kesulitan belajar. Konsep diagnosis dan pengertian diagnosis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, diagnostik adalah ilmu untuk menentukan jenis penyakit berdasarkan gejala yang ada. Selanjutnya, sedangkan diagnosis yaitu menentukan jenis penyakit dengan cara meneliti, memeriksa gejala-gejalanya. Banyak ahli mengemukakan bahwa pendapat mengenai pengertian diagnosis antara lain, yaitu menurut Harriman dalam bukunya Handbook of Psychology Cell Trauma, diagnosis adalah suatu analisis terhadap kelainan atau salah penyesuaian dari pola gejala-gejalanya. Jadi, diagnosis merupakan proses pemeriksaan terhadap hal-hal yang dipandang tidak beres atau bermasalah. Sedangkan menurut Webster, diagnosis diartikan sebagai proses menentukan hak penentuan permasalahan tingkat kelainan atau ketidakmampuan dengan ujian. Dengan melalui ujian tersebut, dilakukan suatu penelitian yang hati-hati terhadap fakta yang dijumpainya. Yang selanjutnya, untuk menentukan masalah yang dihadapi. Maka dapat disimpulkan bahwa diagnosis adalah penentuan jenis masalah atau kelainan dengan meneliti latar belakang penyebabnya atau dengan cara menganalisis gejala-gejala yang tampak. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah hingga tindak lanjut diagnosis kesulitan belajar. Oleh karena itu, dalam melakukan diagnosis kesulitan dalam belajar yang dialami oleh siswa, maka setidaknya ada 3 langkah umum yang harus ditempuh oleh seorang guru, yaitu yang pertama, mendiagnosis kesulitan dalam belajar yang dialami oleh siswa, yaitu dengan cara mengidentifikasikan kasus
dan melokalisasikan jenis dan sifat kesulitan belajar tersebut, mengadakan estimasi atau prognosis tentang faktor-faktor penyebabnya kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Dan yang selanjutnya, mengadakan terapi yang menemukan berbagai kemungkinan yang dapat dipergunakan dalam rangka penyembuhan atau mengalami kesulitan belajar yang dialami oleh siswa tersebut. Dalam hal ini, seorang guru harus senantiasa secara teratur memantau dan menerima informasi tentang kemajuan belajar siswa. Lebih jauh, informasi yang diterima untuk itu harus dapat digunakan sebagai diagnosis atau peramalan tentang kondisi belajar siswa. Sekian video monolog dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.